Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kepala Akademi Sikong, aku sangat paham dengan perjanjian antara leluhur Ascension Sect kami dan leluhur hutan Cianwood Selatan kamu. Namun sayangnya, itu sudah lama sekali. Selain itu, hutan Cianwood Selatan kamu gagal mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Cianwood Selatan selama ini. Aku merasa, bahwa bagi kamu semua untuk datang ke sini saat ini tidak lebih hanya untuk membuang waktu. Jadi menurut aku tidak pernah berpikir kalau kamu jangan datang lagi. Dengan kata lain, jika kami mengatakannya dengan baik, aku sarankan kamu agar menyerah saja untuk selamanya. Atau jika kita harus mengatakannya dengan terus terang, aku menyarankan agar kamu tidak membuat penghinaan kamu sendiri lagi. Nyonya Sect Master itu berbicara. Sementara dia memiliki senyum yang baik di wajahnya, tapi kata-katanya sangat menyindir. Setelah Nyonya Sect Master ini mengucapkan kata-kata itu, Sikong Zaixing segera menjadi cemberut. Ekspresinya bahkan menjadi tidak stabil. Sementara dia sangat marah, dia tidak berani membantahnya dan hanya bisa menerimanya. Inilah yang dimaksud dengan ketika di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menurunkan kepalanya sendiri. Ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar, kadang-kadang seseorang tidak punya pilihan selain bertahan, dan bahkan jika martabat orang itu dihinakan. Oh, bagaimana kamu yakin bahwa hutan Cianwood Selatan kami akan pergi dalam kegagalan dalam kesempatan kali ini? Tepat pada saat ini, Chu Feng segera berbicara. Sementara Sikong Zaixing memiliki keraguan, tapi tidak dengan Chu Feng. Bagi Chu Feng, harga diri seseorang harus dijaga oleh dirinya sendiri. Yo, untuk benar-benar berani berbicara kepada aku seperti ini, kamu benar-benar sangat terpuji. Kamu pasti murid yang akan masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan kan? Tampaknya kamu cukup percaya diri pada diri sendiri, ucap Nyonya Sect Master. Nyonya Sect Master memeriksa Chu Feng, dan dia tidak menunjukkan ekspresi menjijikan. Tapi sebaliknya, dia sedikit terkejut. Dia kemudian menoleh ke Sikong Zaixing dan berkata, Kepala Akademi Sikong, ketika kamu membawanya ke sini, aku percaya bahwa kamu juga sangat percaya diri padanya. Karena ini masalahnya, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ucap Nyonya Sect Master. Kesepakatan apa? Tanya Sikong Zaixing. Aku akan membiarkan muridmu ini masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan. Namun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika dia bisa mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Cianwood Selatan, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia tidak dapat memperolehnya, aku berharap kamu semua akan berhenti datang ke sekte kenaikan kami. Selain itu, aku akan mengubah nama pagoda hutan Cianwood Selatan menjadi pagoda Ascension Sect. Mulai hari ini, pagoda hutan Cianwood Selatan ini akan menjadi milik sekte kenaikan kita. Apa pendapat kamu tentang ini? Kata Nyonya Sect Master dengan senyum berseri-seri. Ini, seru kepala Sikong. Begitu dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Sikong Zaixing segera mengambil perubahan besar. Itu akan menjadi satu hal jika dia menolak mereka, tetapi baginya untuk mengatakan permintaan semacam ini, maka ini sudah bukan lagi penolakan biasa. Bukan saja dia menolak untuk membiarkan hutan Cianwood Selatan memperoleh barang yang menjadi milik mereka, tapi dia juga ingin mengambil pagoda hutan Cianwood Selatan ini untuk diri mereka sendiri, dan membuatnya tidak akan ada hubungan antara sekte kenaikan dan Cianwood Selatan hutan di masa depan. Pada saat ini Sikong Zaixing mengepalkan tangannya, dan menyebabkannya mengeluarkan suara retak. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berdaya. Hanya karena dia tidak berdaya, sehingga dia diganggu seperti itu. Namun karena dia tidak berdaya, tidak peduli seberapa besar amarah di hatinya yang bergejolak, tapi itu hanya akan membakar dirinya sendiri karena tidak berani meluapkannya keluar. Aku setuju dengan tuntutan kamu, ucap kepala Sikong. Namun pada akhirnya, setelah mengepalkan giginya,
Si Kong Zixing setuju untuk itu. Cara berpikirnya sangat sederhana. Jika dia menyetujuinya, maka ini masih ada peluang. Namun jika dia menolak permintaannya, maka tidak akan pernah ada kesempatan lagi, dan pagoda hutan Qianwood Selatan tidak akan ada hubungannya dengan hutan Qianwood Selatan lagi. Ascension Sect memiliki pemikiran untuk mendapatkan pagoda hutan Qianwood Selatan untuk diri mereka sendiri, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh si Kong Zixing. Kecuali, mereka bisa mendapatkan kenang-kenangan di dalamnya. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Sangat baik. Karena sudah begini kamu bisa melanjutkan, ucap Nyonya Sekmaster. Melihat si Kong Zixing telah menyetujuinya, Nyonya Sekmaster dengan apiknya tersenyum, dan kemudian melambaikan tangannya pada Chu Feng. Wush! Namun, tepat pada saat Chu Feng bersiap untuk berangkat, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Cahaya ini benar-benar menutup pintu masuk pagoda hutan Qianwood Selatan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa sosok dengan cepat melesat terbang. Pada akhirnya, sosok itu mendarat di atas pagoda hutan Qianwood Selatan. Sosok ini juga seorang perempuan. Namun, dia adalah wanita muda. Rok putihnya melambai-lambai tertiup angin. Rambutnya yang panjang itu berwarna hitam dan gelap. Temperamennya juga memberi sensasi seperti peri. Selain itu, temperamennya tidak hanya luar biasa, bahkan penampilan wajahnya juga luar biasa. Kulitnya yang transparan seperti batu giok, dan juga lembut seperti bayi. Matanya yang besar dan berair, itu seindah langit berbintang. Bibir merahnya yang seksi, wajahnya yang lonjong, sosoknya yang tinggi, dan lekuk tubuh yang mengesankan, wanita ini benar-benar kecantikan yang luar biasa. Namun yang paling penting adalah, penampilan wajah wanita ini benar-benar menyerupai Nyonya Sekmaster. Namun, dia lebih cantik dari Madam Sekmaster. Jika dibandingkan dengan penampilannya yang cantik, Chu Feng lebih terkejut dengan kultivasi wanita ini. Dia berada di peringkat 3 Raja Bela Diri. Tapi dalam hal usia, dia tampak seusia dengan Ziling. Dengan kata lain, dia bahkan lebih muda dari Chu Feng. Dengan kultivasinya sedemikian rupa pada usia seperti itu, ini berarti telah menandakan satu hal. Bakat wanita ini sangat luar biasa, dan dia bukan karakter biasa. Kami memberikan penghormatan kepada kakak senior tertua. Setelah melihat wanita ini, 99 murid dari Sekte Ascension berteriak serempak. Kakak senior tertua. Mendengar kata-kata itu, baik Chu Feng maupun si Kong Zixing langsung terkejut. Gadis ini tampak sangat muda, dan dia bahkan belum mencapai usia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah kakak perempuan tertua dari murid inti ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ruo Shen, mengapa kamu datang? Tepat pada saat ini, Nyonya Sekmaster tiba-tiba berbicara. Ibu, bahkan aku saja tidak dapat mencapai puncak pagoda hutan Qianwood Selatan. Maka dari itu, kualifikasi apa yang harus dia naiki saat masuk ke dalamnya? Sebenarnya jika dia ingin naik, itu juga baik-baik saja. Namun yang harus dia lakukan adalah mengalahkanku dulu, Bai Ruo Shen. Karena kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk, kata wanita yang bernama Bai Ruo Shen. Setelah dia berbicara, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa semua orang memanggil kakak perempuan tertua. Ternyata dia adalah putri dari Madam Sekmaster. Dengan hubungan khusus dan kekuatannya yang luar biasa, ia memperoleh gelar kakak perempuan tertua. Anak perempuanku ini benar-benar tidak dapat menerima perasaan seperti ini. Namun, apa yang dia katakan juga cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini saja? Teman kecil, lebih baik kamu pergi ke depan, dan silakan membandingkan dengan putri aku. Selama kamu bisa mengalahkannya, aku akan membiarkanmu memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan. Selain itu, pagoda hutan Qianwood Selatan ini selamanya akan tetap menjadi milik hutan Qianwood Selatan kamu. Bahkan jika kamu gagal mendapatkan kenang-kenangan di dalamnya, hutan Qianwood Selatan kamu akan dipersilakan untuk kembali, dan memasukinya kapan saja yang kamu mau.
Namun jika kamu tidak dapat mengalahkan putriku, maka seperti yang telah kita setujui sebelumnya, pagoda hutan Cianwood Selatan tidak akan memiliki hubungan sedikit pun dengan hutan Cianwood Selatanmu mulai hari ini. Aku juga akan mengubah namanya menjadi Pagoda Ascension Sect. Bagaimana menurut kamu? Kata Madam Sekmaster. Wokeh, balas Chu Feng yang sudah tidak mau repot-repot lagi dengan kata-kata berlebihan. Dia langsung melihat ke Bai Ruochen dan bertanya. Seperti apa kamu ingin membandingkan aku denganmu? Tanya Chu Feng. Bas-bas. Bai Ruochen mengulurkan jarinya, dan menggambar lingkaran berdiameter 1 meter di depannya. Setelah itu dia melambaikan tangannya, dan menggambar lingkaran 100 meter di luar lingkaran 1 meter. Baru saat itulah, dia berkata kepada Chu Feng. Selama kamu bisa memasuki lingkaran luar, kamu dianggap memenuhi syarat untuk memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan. Lalu jika kamu bisa memaksaku keluar dari lingkaran dalam, itu akan dianggap kemenanganmu. Dan mulai hari ini, pagoda hutan Cianwood Selatan akan menjadi hutan Cianwood Selatan kamu, dan Sekte Ascension kita tidak akan pernah menyentuhnya lagi, ucap Ruochen. Senior, apakah kata-kata yang diucapkan oleh putri kamu ini masuk dalam hitungan? Chu Feng bertanya pada Madam Sekmaster. Itu benar. Namun teman kecil, meskipun keberanian kamu layak dipuji, aku masih ingin menyarankan kamu untuk menyerah saja. Dengan kultivasi kamu, apa lagi yang bisa dilakukan selain mencari penghinaan kamu sendiri untuk melihat perbandingan kamu dengan putri aku? Kata Madam Sekmaster sambil menggelengkan kepalanya. Hehehe, Nyonya, terima kasih atas kekhawatiran kamu. Tapi kamu tenang saja, karena aku akan baik-baik saja, balas Chu Feng yang dengan dingin tersenyum. Dia juga tidak repot-repot menahan diri setelah itu. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak dengan cepat dalam sekejap. Membawa bersamanya kekuatan yang tak tertandingi, dia terbang menuju lingkaran yang telah digambar oleh Bai Ruochen. Kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan juga sangat mengesankan. Itu karena, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Alih-alih, dia lebih mirip meteor yang memiliki keagungan, daya jera, dan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dan seolah-olah juga tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng ini, itu menyebabkan semua orang Ascension Sect membuka mata mereka dengan cerah. Kurang lebihnya, mereka mulai memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Namun meskipun ini masalahnya, orang masih bisa mengatakan bahwa mereka memandang rendah Chu Feng. Penampilan mereka mengungkapkan bahwa, mereka telah menentukan sebelumnya kalau Chu Feng ini akan dikalahkan oleh Bai Ruochen. Selain itu akan menjadi kekalahan total. Bahkan murid-murid Ascension Sect yang telah mengalami penindasan Chu Feng, mereka juga memiliki penampilan seperti itu. Berdengung. Tepat pada saat Chu Feng hendak mendekati lingkaran luar, tatapan Bai Ruochen tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, riak energi tak terbatas mulai menimbulkan malapetaka saat menyebar darinya. Menghadapi riak energi ini, bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar. Retakan kecil bahkan muncul di ruang kosong, dan ini menyebabkan Chu Feng sangat berkerut. Dia menyadari bahwa, wanita ini bukan karakter yang sederhana. Dengan kekuatan pertempuran Chu Feng, meskipun ia hanya memiliki kultivasi Martial King peringkat 1, tapu peringkat 3 Martial Kings biasa tentu saja tidak akan cocok untuk Chu Feng. Namun pada saat ini, dia menyadari bahwa gadis bernama Bai Ruochen ini tampaknya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Paling tidak, dia bukan Martial King peringkat 3 biasa. Namun meskipun ini masalahnya, Chu Feng tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Selain itu, dia bahkan tidak mencoba menghindari riak energi yang dilepaskan oleh Ruochen. Tapi sebaliknya, ia langsung dibebankan ke sana. Chu Feng berencana untuk menguji air dengan tubuhnya dan secara pribadi mengalami kekuatan gadis ini yang bernama Bai Ruochen. Bang! Akhirnya, tubuh Chu Feng bertabrakan dengan riak itu. Namun anehnya, Chu Feng tidak mampu melawan riak itu sama sekali. Seolah-olah dia telah menabrak dinding yang tidak bisa ditembus. Setelah ledakan keras, Chu Feng dikirim terbang kembali.
Hanya setelah rebound selama beberapa ribu meter, Chu Feng berhasil menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi si Kong Zixing mengambil perubahan besar. Tidak dapat menahan diri, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sebagai seorang ahli dari generasi yang lebih tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia mampu mengatakan hanya dengan lirikannya saja, bahwa Bai Ruoshan ini anak yang luar biasa. Dia jenius, dia adalah jenius sejati. Adapun orang-orang dari Sekte Kenaikan, ekspresi mereka tidak banyak berubah, karena mereka sudah mengantisipasi hal ini. Selain itu, mereka semua bisa melihat jejak kebanggaan di mata mereka. Bai Ruoshan memang bukan murid biasa. Dia adalah kartu truf Ascension Sect mereka, dan juga orang yang mereka rencanakan untuk dipamerkan ke Gunung Qianwood pada tahun ini. Tidak hanya dia seharusnya memberikan kehormatan kepada Sect Ascension, tapi dia seharusnya juga mengejutkan semua kartu truf dari kekuatan cabang luar lainnya. Kepala Akademi Kong, seperti yang dikatakan Madam Sect Master, muridmu ini benar-benar layak dipuji karena keberaniannya. Namun sayangnya, aku masih berharap kamu pergi kepadanya dan menasihatinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia sama sekali tidak cocok untuk Ruoshan kami. Baginya untuk mencoba membandingkan catatan kekuatan dengan Ruoshan, itu akan menjadi pujian jika kita mengatakan bahwa dia sedang mencoba hal yang mustahil. Pada saat ini, dua tetua dari Sekte Ascension tidak dapat membantu diri mereka sendiri untuk mengucapkan kata-kata ejekan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kedua tetua, ekspresi si Kong Zixing menjadi lebih tidak sedap dipandang. Itu karena, kedua tetua ini terlalu lemah. Terlepas dari apakah itu kultivasi mereka ataupun status mereka, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Namun, meskipun hatinya tidak senang, dia tidak membantah mereka. Sebagai gantinya, dia hanya memfokuskan matanya pada Chu Feng. Dia kurang lebihnya tahu orang macam apa Chu Feng itu, dan ini sudah jelas juga bukanlah kekuatan sejati Chu Feng. Dengan demikian, maka masih ada jejak harapan di hatinya. Dia berharap bahwa Chu Feng bisa masuk ke lingkaran luar, dan mendapatkan jejak kehormatan untuk hutan Qianwood Selatan mereka. Apakah kamu berencana untuk melanjutkan? Tepat pada saat ini, Bai Ruoshan segera bertanya. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, dan juga ekspresi dingin di wajahnya. Karena baginya, seseorang dengan kultivasi seperti Chu Feng ini, itu sama sekali bukanlah ancaman sama sekali. Tanpa perlu bertarung dengan serius, dia pasti dapat dengan mudah mengalahkannya. Hehehe, aku hanya sedang pemanasan sebelumnya. Lebih baik kamu bersiap-siap, karena aku sekarang akan menggunakan kekuatan sejati aku. Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia sekali lagi terbang menuju lingkaran luar yang digambar oleh Bai Ruoshan. Terlepas dari kekuatan maupun kecepatannya, mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, kepercayaan diri di wajahnya sedikit menguat. Cih, jangan terlalu percaya diri, ucap Ruoshan dengan jijik. Melihat bahwa Chu Feng tidak menyerah dan menyerbu ke arahnya lagi menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, ekspresi kesal muncul di wajah Bai Ruoshan. Setelah itu, pandangannya bersinar sekali lagi. Seketika, riak lain segera muncul. Dengan dia sebagai pusatnya, riak menyebar ke arah cakrawala dan menyapu segalanya. Guntur armor, ucap Chu Feng. Tepat pada saat Chu Feng hendak bertabrakan dengan riak itu, Chu Feng segera berkehendak. Setelah itu, lapisan demi lapisan petir keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya dia menciptakan armor petir, dan itu adalah Thunder Armor. Ketika guntur armor muncul, kultivasi Chu Feng naik dalam sekejap. Dia bukan lagi peringkat 1 Martial King, dan ia menjadi peringkat 2 Martial King. Pada saat kultivasi Chu Feng menjadi peringkat 2 Martial King, aura di seluruh tubuhnya menjadi sangat berbeda. Dia mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan dan menembaknya dengan sangat eksplosif. Dengan kekuatan bela diri yang tak terbatas dari tinjunya, riak energi yang dilepaskan oleh Bai Ruoshan pun dapat diporak-porandakan.
Apa itu? Seru semua orang. Adegan yang tiba-tiba terjadi ini, itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama untuk Bairuo Shen, ekspresi terkejut yang tak tertandingi muncul di wajahnya yang sedingin es. Namun sementara dia terkejut, dia langsung menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya, dan buru-buru menggunakan pikirannya untuk menciptakan riak energi tak terbatas lain, dan kemudian mengirimkannya ke arah Chu Feng. Selain itu, riak energi kali ini bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dapat dikatakan juga, bahwa riak energi ini adalah kekuatan Bairuo Shen yang sebenarnya. Kekuatan riak energi ini sangat besar. Apalagi hanya dengan peringkat 2 Martial Kings, kemungkinannya bahkan peringkat 4 Martial Kings biasa saja, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun karena Bairuo Shen memanglah kuat, tapi Chu Feng sama sekali bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan riak energi kedua hanya dengan tubuhnya, tapi untungnya ia memiliki metode lain. Bila tangisan Void Dragon, Chu Feng dengan eksplosif meneriakkan kata-kata itu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tekanan tak terbatas tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, bilah tajam yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul di tangan Chu Feng. Setelah bilah itu muncul, Chu Feng pun segera melambaikannya, dan sinar pedang berbentuk bulan sabit yang tak terbatas muncul dan menutupi langit. Dengan begitu, riak energi kedua yang dikirimkan Bairuo Shen ke arahnya segera terpotong. Ketika pertukaran ini selesai, Chu Feng sudah masuk ke lingkaran luar yang dibuat oleh Bairuo Shen. Dengan mantap, dia berdiri di lingkaran luar. Ini, seru semua orang. Pada saat ini, semua orang menampilkan ekspresi kosong, dan mereka semua terpana melampaui keyakinan mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa, murid dari hutan Qianwood Selatan ini akan sekuat ini. Bagi para murid Ascension Sect, keterkejutan mereka tidak sejelas yang mereka alami sebelumnya. Tapi kurang lebih, mereka telah mengalami kekuatan Chu Feng. Namun untuk kedua tetua Ascension Sect yang sebelumnya mengejek ketidakberdayaan Chu Feng pun begitu terkejut, sehingga mata mereka terbuka lebar seperti telur, dan mulut mereka ternganga dengan dagunya yang hampir jatuh ke lantai. Mereka benar-benar terpana oleh kekuatan Chu Feng. Oh, Kepala Akademi Sikong, selamat. Seorang murid yang luar biasa telah muncul di hutan Qianwood Selatan kamu. Entah itu tekniknya, kekuatan bertarungnya, ataupun keberaniannya yang luar biasa, anak ini pasti akan menjadi karakter yang sangat terkenal di masa depan. Untuk bisa mendapatkan anak ini, itu adalah berkah bagi hutan Qianwood Selatan kamu, ucap Madam Sekmaster. Pada saat ini, Madam Sekmaster tampak agak tenang. Sementara tatapannya melihat Chu Feng dengan memiliki beberapa kejutan, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun sebaliknya, dia bertepuk tangan dan bahkan memuji Chu Feng. Setelah itu, dia bahkan berkata, "Baiklah, mari kita lupakan semua ini. Aku akan memberinya kesempatan untuk memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan hari ini." Madam Sekmaster, kata-kata yang kamu ucapkan sepertinya salah, balas Chu Feng. Namun sesuatu yang telah mengejutkan semua orang, Chu Feng sebenarnya mempertanyakan kata-kata yang diucapkan oleh Madam Sekmaster. Teman kecil, apa yang salah tentang apa yang aku katakan? Madam Sekmaster bertanya pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kesempatan ini bukan sesuatu yang kamu berikan padaku. Tapi aku sudah mendapatkannya sendiri, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.